Shalom, selamat pagi Oma, Opa, Bapak, Ibu, anak-anakku sekalian. Damai sejahtera, sehat, dan sukacita bersama dengan kita saat ini. Di pagi hari ini kembali kita bersama-sama dalam Renungan Sabtu Pagi, di mana tema kita saat ini akan berbicara tentang hal kedewasaan. Sebelumnya mari kita bersatu hati dalam doa memohon tuntunan dan hikmat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, bersyukur pagi hari ini kami diberjumpakan kembali. Kami ingin merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus, agar melaluinya kami beroleh hikmat dari Tuhan. Kami memohon di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, hal kedewasaan juga adalah merupakan hal yang melekat dalam diri kita sebagai manusia. Kedewasaan dapat digambarkan sebagai sebuah masa, sebagai sebuah periode yang secara normal biasanya dicapai oleh seseorang yang sebelumnya ia digolongkan sebagai anak-anak, ya, yang kemudian dia menjadi dewasa. Atau dapat kita melihat hal kedewasaan ini misalnya saja dikaitkan umumnya ya dikaitkan dengan sebuah masa sesudah masa pubertas ataupun juga tercapainya kematangan secara fisik ya, ataupun juga secara psikologis, secara mental. Nah, maksudnya di sini kedewasaan itu adalah merupakan hal yang bukan semata-mata berkaitan dengan masalah umur ya, tetapi juga masalah sikap, masalah perilaku. Nah, terkait dengan hal ini, Bapak, Ibu, Oma, Opa, anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mencoba mendalami seperti apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, yaitu dari 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-11 yang menyampaikan demikian. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, dalam kaitan ini kita bisa melihat bahwa kedewasaan itu adalah merupakan hal yang dikaitkan, ya, ada tadi ya dikaitkan dengan hal fisik, kemudian juga dikaitkan dengan usia ya, dan juga kemudian kita bisa melihat hal kedewasaan ini juga rupa-rupanya dipengaruhi juga oleh pengalaman hidup seseorang. Kedewasaan juga berkaitan dengan kehidupan spiritual kita. Nah, terkait dengan hal ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Oma, Opa, anak-anakku sekalian, hal kedewasaan ini adalah merupakan sebuah kematangan dalam cara berpikir, dalam cara bersikap dan bertindak, khususnya ketika kita mengambil sebuah keputusan dalam kehidupan kita. Jadi tidak hanya berbicara soal umur, usia ya, tetapi juga berkaitan dengan cara berpikir, cara bertindak, ataupun juga bersikap. Nah, terkait dengan hal ini, di sini kita bisa melihat perbedaan. Ya, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Paulus dalam bacaan firman Tuhan kita pada saat ini dikaitkan kedewasaan itu dengan hal moralitas. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, moralitas itu bertumbuh dari anak-anak. Biasanya ya, moralitas anak-anak itu didasarkan pada reward ya, atau juga didasarkan pada punishment, hadiah atau hukuman. Dia akan patuh, dia akan taat, dia akan melakukan
seperti apa yang diperintahkan itu ketika misalnya nanti saya akan dapat hadiah. Saya melakukan ini karena saya takut nanti saya dihukum. Nah, kalau kita melakukan seperti itu berarti kita bisa melihat bahwa seperti yang diungkapkan Paulus dalam bacaan firman Tuhan kita pada saat ini masih secara moralitasnya kita itu masih seperti anak-anak. Nah, tetapi di sini dikatakan moralitas orang dewasa kiranya juga menggambarkan yaitu pada ketika kita melakukan sesuatu itu didasarkan pada kesadaran bahwa saya melakukan itu adalah karena apa? Karena saya memahami itu adalah sebagai kewajiban, sebagai tanggung jawab saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, berkaitan dengan moralitas ini, rupa-rupanya juga tidaklah kemudian diukur dengan usia. Berpijak pada usia, tidak. Orang dewasa bisa saja dia tahu apa yang menjadi tanggung jawabnya, dia tahu apa yang menjadi kewajibannya, tapi dia tidak melakukan. Nah, kalau dia seperti itu berarti dalam hal moralitasnya dia belum dewasa. Usia boleh dewasa, tetapi secara moralitas dia belum dewasa. Tetapi juga ada mungkin anak-anak dia melakukan itu bukan karena takut, bukan karena bahwa nanti saya akan dapat hadiah, tetapi dia melakukan itu, dia misalnya sudah sadar bahwa saya harus melakukan ini karena ini yang dikehendaki Tuhan dan memang ini adalah tanggung jawab saya sebagai seorang anak. Ketika dia melakukan itu dengan cara yang seperti itu, boleh dikatakan usia boleh tidak dewasa, tetapi secara moralitas dia dewasa. Nah, Bapak Ibu, Oma Opa, anak-anakku sekalian, kita mau memilih yang mana? Nah, ada sebuah ungkapan yang menyatakan kepada kita bahwa menjadi tua itu adalah pasti, tetapi menjadi dewasa itu adalah pilihan. Apa yang akan kita perbuat? Apa yang akan kita lakukan? Seperti contoh-contoh tadi? Ataukah kita lebih memilih kita dewasa secara usia, tetapi moralitas kita, tindakan kita, sikap kita masih seperti anak-anak? Apa yang dikatakan oleh Paulus dalam bacaan firman Tuhan kita sesungguhnya mengarahkan kepada kita. Bagaimana Paulus menyatakan dirinya bahwa dia sudah menjadi dewasa. Bukan hanya karena fisik, tetapi juga di dalam bersikap, di dalam bertindak. Karena Paulus tahu apa yang menjadi kewajibannya, apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, anak-anakku sekalian, mari kita mewujudkan firman Tuhan ini di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu. Kami diingatkan ya Tuhan, bahwa menjadi dewasa dalam bersikap, dalam bertindak adalah merupakan pilihan kami. Secara fisik, menjadi dewasa adalah hal yang pasti. Oleh karena itu ya Tuhan, teguhkan dan kuatkan kami, agar kami terus dapat mengarahkan pikiran kami, perasaan kami, segenap diri kami kepada Yesus Kristus yang memampukan kami untuk menjadi dewasa. Bukan hanya dalam berpikir dan bertindak, tetapi juga kami menjadi dewasa di dalam iman kami kepada Tuhan Yesus. Karuniakanlah Roh Kudus, agar melalui tuntunan dan bimbingan Roh Kudus, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kedewasaan, moralitas, spiritualitas, maupun juga secara mentalitas. Kami memohon tuntunan dan kekuatan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, berjumpa kembali dengan renungan Sabtu pagi yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.